Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman berada. Bertemu kembali dengan saya, Denny Lalitan di On The Car Podcast. Beruntung sekali, hari ini kita berada di satu bukit yang namanya Bukit Badoe di Kecamatan Alor Barat Laut di Kabupaten Alor. Pemandangannya luar biasa. Tempat ini sebentar lagi akan dipakai untuk take off atlet-atlet para layang kelas nasional dan internasional. Ini tempat terbaik yang sementara ini ada di bagian timur Indonesia. Hari ini kita akan punya tamu yang luar biasa, begitu. Ada satu komunitas trail adventure di Kabupaten Alor yang sudah kurang lebih 10 tahun malang melintang di setiap daerah-daerah, jalan-jalan sulit, desa-desa terpencil di Kabupaten Alor. ATA ini singkatan dari Alor Trail Adventure, begitu. Orang-orangnya seperti apa, ketuanya seperti apa, kita akan saksikan bersama dan nanti kita bincang-bincang dengan mereka tentang kegiatan-kegiatan mereka. Untuk itu, saya mau undang si ketua ATA, Pak Ronald Siawan, atau lebih kita kenal dengan Kong Api. Silakan Kong Api, ketua dari Alor Trail Adventure atau ATA, Pak Ronald Siawan, yang lebih kita kenal namanya Kong Api. Ini orang senior, sudah kepala 6 tetapi jiwanya masih seperti 17 tahun. Ya, mari. Silakan. Ya, silakan Pak Ketua ATA. Luar biasa. Mari, silakan. Kong Api, kita sapa dulu teman-teman yang sementara ini lagi menonton On The Car Podcast. Ya, oke, selamat siang semua. Kong Api ada datang sendiri kok? Ada dengan teman-teman, pasukan juga ikut? Ada sama teman-teman beberapa orang. Oke, kalau begitu kita panggil ya teman-teman ya. Mari. Ya, wah, ternyata ada Lady Bikers juga. Wah, luar biasa. Mantap. Wah, ini dengan teman-teman. Berapa orang ya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, teman-teman netizen yang sedang menikmati On The Car Podcast. Hari ini teman-teman ATA datang membawa 5 kendaraan. Ada 5 orang yang datang di sini. Termasuk ada satu orang nona, begitu. Ini Lady Bikers yang selama ini ikut kita menjalankan fungsi-fungsi sosial, pelayanan-pelayanan sosial di seluruh pelosok Kabupaten Alor. Baik, silakan bergabung dengan kita di sini. Hari ini kita setting agak rame-rame begitu untuk menikmati alam di bukit yang luar biasa indah ini. Di sini ada Pulau Ternate, kita lihat di kejauhan sana itu ada Pulau Buaya. Sebelah sana ada Pulau Pantar. Luar biasa, kita ada di satu desa di Abal yang namanya Desa Hulnani. Tuhan luar biasa memberkati Alor dengan pemandangan seperti ini. Ya, kembali saya panggil Kong Api saja, begitu boleh kok? Ya, boleh. Baik. Kong Api, kami ini dengar selama ini ATA ini sering malang melintang, jalan-jalan masuk keluar kampung begitu. Kira-kira sudah berapa tahun kegiatan ini berjalan? Baik, terima kasih. Sekalian kami mau mengajak teman-teman yang belum tahu jauh tentang ATA. Kami sudah usia kurang lebih 10 tahun. ATA ini sudah 10 tahun berarti ya? 10 tahun sudah. 10 tahun. Ya. Baik. Sekalian mau mengajak teman-teman untuk bergabung, menikmati pemandangan-pemandangan yang masih alami di Alor. Di Alor. Begitu. Supaya bisa lebih mengetahui gitu. Ya, jadi teman-teman di ATA ini saya dengar mereka bilang begini. Selagi kesempatan masih ada, selagi stamina masih ada, kita nikmati alam ini khususnya dengan motor trail begitu. Nanti kalau sudah tidak bisa jalan lagi, baru kita mulai saling panggil dan mungkin ya
hobi ini kita ganti main catur begitu kira-kira Ya. Ya itulah Atta. Nah, hari ini kita lihat ada 6 orang, 6 motor yang keterwakilan ya kumpul di sini. Tapi kira-kira kalau total semua sebetulnya Atta ini anggotanya sudah berapa? Kalau keseluruhan itu kurang lebih 70-an anggota. Tapi dengan kesibukan masing-masing, makanya yang aktif kurang lebih 40-45 lah gitu. Kurang lebih 40. Ya, Ya. cukup besar dan konsistensi selama 10 tahun ini tetap menjalankan aktivitasnya ini menurut saya luar biasa begitu. Nah, sekian banyak tempat-tempat yang sangat terpencil. Tantangannya apa sih Alor ini? Apa kenikmatan? Orang bilang ngapain? Buat apa buang-buang waktu? Apalagi medannya penuh tantangan, bahaya. Tetapi kok kelihatannya orang-orang Atta menikmati betul hobi yang satu ini. Apa sih nikmatnya? Dari pengalaman 10 tahun ini, yang cukup menarik itu pada tahun 70. Tahun 70 kurang lebih saya kelas 4 SD lah. Tahun 70-an ya? Ya, tahun 70 kurang lebih kelas 4 SD. Ada lagu daerah Alor yang menerangkan keindahan alam di Gunung Muna, puncak Gunung Muna. Iya, saya kecil juga ada lagu itu Ya. Munabuki ya kalau Munabuki, tidak salah ya. betul. Teman-teman orang Alor apalagi yang lagi merantau yang sudah seumuran kami di atas 50 pasti tahu ini lagu Munabuki begitu ya? Ya. Oke, lanjut. Jadi kalau saya pribadi saya sering katakan jangan bangga mengaku orang Alor kalau belum sampai di Puncak Muna. puncak Muna. Itu di Mataru berarti ya? Mataru, perbatasan Mataru dan Abad. Oke, Gitu. mantap. Indah sekali lokasinya. Ya. Terus selain jalan-jalan begitu, kan saya dengar Atta itu biasanya bilang, ya kami suka jalan-jalan, tapi tentunya bukan jalan-jalan biasa. Apa yang luar biasa dari jalan-jalan orang-orang Atta ini? Jadi selama ini kita grup ke pedalaman-pedalaman berbagi, intinya itu kita berbagi dengan saudara-saudara kita di pedalaman, terutama kita lihat ke gereja-gereja. Kami tidak lihat ini gereja mana, ini gereja apa, ini gereja apa, ini masjid apa, tidak. Kami bekerja sosial, semata-mata kerja sosial, berbagi dengan masyarakat di kampung-kampung. Ya, berbagi, menyapa orang-orang di Ya. kampung, itu yang membuat kelihatan Kong Api ini masih 17 tahun ini. Padahal sudah kepala 6 ya. Tepatnya 6 berapa kalau boleh tahu? 62, 62. jalan 63. Sudah mau Gitu. 63, tapi wah aktivitasnya masih maksimal. Teman-teman Atta bisa merapat di sini. Saya dengar ini tadi juga Pak Ketua sempat cerita tentang kegiatan Atta, kegiatan sosial begitu. Nah, yang menonjol itu kemarin saya perhatikan itu ada kita punya lady bikers ya. Di Alor ini terkenal dengan Aci Ting Ting. Mari Aci Ting Ting ada di dekat-dekat sini. Nah, teman-teman pasti kenal dengan sosok satu ini, aktivis sosial di banyak kegiatan sekali, hampir semua kegiatan dia ada. Dan selama kemarin pandemi COVID, kemudian ada bencana Seroja, sosok satu ini aktif sekali di lapangan. Kesan apa dengan Atta ketika melayani masyarakat yang terkena bencana Seroja kemarin? Silakan. Aci Ting Ting, mantap. Selain adrenalinnya itu di ini adventure-nya, tapi Mantap. kita dapat kemanusiaan kita melayani itu, apalagi pada saat kita antar terus lihat mereka menangis dan terima kasih.
Luar terharu biasa, itu, luar bikin bulu biasa. badan berdiri ya. Ya, jadi ada sesuatu apa ya, luar biasa gitu, wow. Kepuasan tersendiri. Kepuasan Iya. tersendiri. Nah, tapi perlu saya perkenalkan juga di samping Aci Ting Ting ini ada Ako Stephen. Ini suami istri. Suami tidak larang ya, istri Oh, malah dukung. malah dukung Iya, sama-sama karena ya. hobi sama. Luar biasa. Nah, Pak Ketua, kembali ke Pak Ketua. Di ATA ini saya lihat sangat beragam isinya. Bukan cuma sekedar ada ibu, ada suaminya juga, laki-laki, perempuan, tetapi dari semua etnis, semua profesi, itu memang begitu ya, tidak ada pengkotak-kotakan begitu untuk etnis tertentu begitu. Jadi di anggota ATA beragam. Ada tentara, ada polisi, ada dokter, ada guru, ASN, pengusaha, beragam sekali. Oh, Gitu. Nah, perwakilan contoh di sini. Pak Ketua bisa perkenalkan. Yang tadi Pak Stephen sudah, ini istri sudah. Coba yang lain yang ikut supaya teman-teman yang netizen juga bisa kenal satu-satu nama dan profesi. Ini Bro Lukito, sering dipanggil Bro Lukito. Ya, buka masker dulu bro kita supaya orang dengar, lihat ya. Ini pengusaha. Pengusaha otomotif. Ya, pengusaha. Mantap bro kita. Ya, Nah, satu ini, lagi. Saudara Yono, profesinya menteri. Menteri. Dan berikut Om L Asamau, Iya. pengusaha, mantan ASN, Mantap. gitu. Luar biasa teman-teman, inilah keterwakilan ATA. Jadi di ATA itu yang saya dengar isinya sangat beragam. Ada orang Alor, ada orang Tionghoa, ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Makassar, Bali, begitu. Profesinya beragam. Ada dokter, begitu. Bahkan ada yang pendeta juga, Ya. begitu. Ya, begitu. Ini tenaga kesehatan, ada pengusaha macam-macam. Mereka semua bergabung untuk jalan-jalan, tetapi seperti tadi mereka bilang bukan jalan-jalan biasa, melakukan kegiatan-kegiatan sosial di banyak desa-desa terpencil. Itu desa-desa bahkan sampai ke yang mobil tidak bisa masuk, tetap ATA bisa masuk. Jadi untuk pulau besar ini, Pulau Alor maksudnya ya. Pulau Alor ini, mau dibilang 95% lah. Yang namanya ada kampung, ada orang hidup di situ, ATA sudah sampai. luar biasa. Gitu. Tantangan yang paling berat kira-kira apa? Tantangan yang paling berat. Desa mana, kampung mana yang selama ini tantangannya paling berat? Kalau tantangan yang paling berat itu pada waktu musim hujan, saya bawa 25 anggota ke puncak Gunung Muna. Keluar jam 7 pagi, masuk kembali rumah jam 12 malam. Itu musim hujan ya. Musim hujan. Berarti hujan-hujanan itu. Kurang lebih 13-14 jam kita diguyur hujan. Kita lewati 14 kali dalam keadaan banjir. Sungai banjir. Banjir. Cuma satu hal yang saya ingatkan ke semua anggota, jangan sampai buka helm. Karena kalau kepala dalam keadaan basah, di situ mungkin sumber awal kita Masuk angin. masuk angin apa gitu. Oke. Tapi syukur sampai jam 12 malam semua finish sampai di rumah dengan Selamat. selamat. Tidak ada yang hilang. Ya, tidak ada yang hilang. Puji Tuhan. Jadi 10 tahun perjalanan ATA ini semua aman. Tidak pernah ada yang korban berat. Mungkin ya Tidak ada. biasa-biasa normal begitu ya. Tidak ada, normal-normal saja. Karena semua awal perjalanan selalu berdoa, minta perlindungan pada Tuhan. Mantap. Jadi itu salah satu kunci Ya. mungkin. Semua Makanya selama jalan-jalan. perjalanan kita
aman-aman saja. Baik. Nah, sekarang medan alor ini kan kita tahu terkenal di mana-mana, sangat keras. Motor yang dipakai ini motor apa? Mereka kelihatannya kekar, kuat sekali untuk melibas jalan-jalan rusak, tantangan-tantangan di jalan, begitu. Apa yang dipakai selama ini? Cukup beragam, ada beberapa merek. Yang dominan itu KLX. KLX paling dominan, habis itu CRF. Ya, CRF juga. Sama ada KTM juga. Ada KTM ya. Gitu. Begitu. Nah, cukup ya kalau KLX itu sudah mumpuni untuk alor ya. Kalau tenaga saja saya kira cukup. Cukup. Cuma namanya Skill. Apa ya? Terabas kayak gunung-gunung itu kepuasannya itu selalu dicari. Ya. Gitu. Jadi motor yang baru turun dari dealer pun, baru keluar dari dealer, langsung dibelah, di bore up segala macam, habis ada yang sampai 60, 70, sampai 80 juta. Untuk Itulah tambah, tantangan tersendiri untuk tambah tenaga. setiap begitu. anggota. Iya. Gitu. Berarti mau dibilang bahwa kendaraan ini memang diciptakan untuk medan-medan berat. Ya, Ya, punya kekuatan lebih daripada kendaraan-kendaraan yang biasa. Begitu. Nah, Kong Api, Pak Ketua, di Alor ini kan terdiri dari beberapa pulau juga. Kita lihat di sebelah sana itu ada Pulau Pantar. Saya dengar Atta juga sempat menyeberang untuk mencoba tantangan-tantangan trek-trek yang cukup menantang di Pulau Pantar ya. Begitu. Pulau Pantar ini sudah ada jalan untuk kita bisa keliling di situ. kalau khusus Pantar pernah kita menyeberang dengan 20 kendaraan. Ya. Kita keliling Pantar. Yang tantangan yang paling berat di Kali Boloang itu. Ya. Belum ada jembatan, jalannya juga sudah tertutup, habis banjir, kendaraan itu kita pakai tali, evakuasi pakai tali, kurang lebih setinggi tiang listrik. Ya. Kita area satu-satu manusia juga turun merayap. Itu tantangan paling berat kalau khusus Pulau Pantar. Naik lagi, tarik lagi naik. Tarik lagi itu. Luar Tapi biasa. sekarang sudah ada jembatan, Oh, sudah ada jembatan, jadi sudah lebih. jalan sudah terbuka, masyarakat sudah bisa dekat. Perjalanan kayak dari Kabir ke Baranusa sudah bisa lebih cepat gitu. Tapi tantangannya berkurang ya. Berkurang. Hampir-hampir tidak ada tantangan lagi gitu. Iya, jadi teman-teman, inilah tantangan yang ada di Alor, begitu, sehingga perlu tenaga ekstra, perlu skill ekstra untuk menaklukkan tantangan yang ada di Alor. Atta ini ketika tadi saya cerita-cerita begitu, kemudian banyak menceritakan tentang sepeda motor adventure yang dipakai untuk menaklukkan alam. Artinya kita jadi punya kesimpulan begitu, belajar dari kondisi alam ini bahwa kehidupan itu keras. Untuk itu, untuk supaya bisa mengalahkan kehidupan ini, kita harus melatih diri menjadi sekuat motor-motor trail yang dipakai untuk adventure ini. Motor-motor ini ketika jatuh, bangun kembali, jalan. Masuk di sungai, keluar lagi, jalan. Tantangan yang luar biasa dia lewati sampai kepada tujuan yang kita bisa sampai. Nah, sekarang Pak Ketua, waktu kita terbatas, hampir habis. Kira-kira pesan-pesan apa yang mau disampaikan kepada teman-teman, khususnya orang-orang muda yang ada di Kabupaten Alor, atau mungkin ada yang punya hobi yang sama ada di Jawa, begitu. Apakah memungkinkan untuk mereka bisa datang di Alor?
Jadi sebelum ditutup, pengalaman Atta yang cukup menarik. Waktu kami bersama 20 anggota menyeberang ke TTS Soe untuk nikmati pemandangan di bawah Gunung Mutis. Gunung Gitu. Mutis ya di TTS ya. Dan itu penyelenggaranya dari Kodim Soe. Kami tetap berterima kasih untuk Kodim Soe bersama seluruh staf yang pelayanannya begitu sangat baik. Mulai kami tiba sampai pulang. Gitu. Itu pengalaman Atta yang di luar pulau. Pernah juga ada ke Atambua, Kupang, semua Atta sudah pernah coba. Untuk mungkin sebelum menutup, saya cuma pesan pada teman-teman, adik-adik semua yang punya motor trail. Saya cuma pesan satu hal, bahwa senang itu mahal. Senang Maka, itu mahal. ya senang itu mahal. Bersenang-senanglah selagi Anda bisa senang. Saya kira itu aja. Baik, mungkin ada undangan buat komunitas-komunitas lain di luar untuk mencoba trek di Alor. Itu yang kami sudah survei beberapa kali. Kalau di tempat-tempat lain kondisi jalannya itu bagus. Jadi kayak di Soe ada tim evakuasi, ada tim pembersih, penyapu, gitu. Kalau kita di Alor ini sedikit repot karena jalannya itu hanya melingkar, gitu. Jauh tidak bisa ini. Makanya untuk survei beberapa kali untuk kita mau adakan kegiatan ini juga Agak sulit ya. agak sulit. Ya, Terutama tantangannya- untuk tim evakuasi. Oke. Gitu. Tapi satu saat nanti saya yakin mungkin Iya. pasti bisa ada. Teman-teman netizen yang sedang menikmati On The Car Podcast. Hari ini kita belajar banyak dari satu tim yang sangat solid namanya ATA, Alor Trail Adventure. Mereka tidak semata-mata adventure, jalan-jalan menikmati alam, tetapi melakukan tugas-tugas sosial mereka, berbagi dengan masyarakat di pedalaman, menyapa orang-orang yang ada di pedalaman, dan itu membuat mereka bahagia. Memang bahagia itu seperti Pak Ketua tadi bilang, bahagia itu mahal. Untuk itu, selama masih ada waktu, masih ada kesempatan, jangan lupa bahagia. Untuk bahagia, datang di Alor, menikmati suasana Alor, pemandangan Alor, dan tentunya tantangan adventure yang luar biasa. Sekian yang kami sampaikan melalui On The Car Podcast saat ini. Sampai bertemu pada On The Car Podcast yang berikutnya. Jangan lupa, jika Anda merasa terhibur dengan acara ini, silakan subscribe, komen, like, dan share kemana-mana. Terima kasih karena sudah bersama-sama dengan kami di sini, menikmati alam bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan Atta dan teman-teman semua. Tuhan memberkati, sampai bertemu kembali. Shalom. Atta? Yes. Yes, mantap. Terima kasih Pak Ketua. Tuhan.